Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam hormat, salam takjim, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanggapi ya satu komentar ini agak menggelitik karena video balasannya itu di tag ke saya. Thank you Dokter Sri Iren. God bless you ya. Tetap jadi bos, jadi kepala, bukan jadi ekor. Oh haleluya, puji Tuhan. Diajak debat aja Elia takut karena kitab kalian sesat. Nah teman-teman, Alkitab ini satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Satu-satunya. Karena tidak ditulis berdasarkan mitos, dongeng, legenda, apalagi halusinasi, fantasi, atau imajinasi seorang manusia-manusia yang mengaku dirinya nabi ternyata palsu. Tidak. Atau gedebuk jatuh dari langit diberikan kepada bocah ingusan usia baru hitungan hari atau bulan sudah bisa calistung. No. Allah sejati tidak pernah melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Jadi secara hukum alam mustahil anak usia 1, 2, 3, 4, 5 hari bahkan 5 tahun bisa menerima sebuah kitab buku yang berisi ajaran-ajaran suci. Tapi whatever lah ya, kalau itu hasil imajinasi, fantasi, atau halusinasi, up to you. Saya mau kasih tahu, Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran syarat akan pengajaran, perintah, larangan, juga tradisi-tradisi Israel Yahudi. Jadi ketika kamu membacanya, maka sejarah akan mengkonfirmasinya, yes, itu benar. Karena narasi tanpa histori itu adalah fiksi. Tetapi Alkitab terbukti bukan fiksi, semua sejarah mengakui. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya mau buka kamu satu surat-surat yang dituliskan seorang rasul besar yang sepanjang hidupnya setelah menerima Kristus begitu mulia. Rasul besar ini juga yang membawa pengajaran-pengajaran Kristus masuk ke tanah Arab ribuan tahun lalu. Beliau itu bernama Paulus. Nah, Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara sekalipun tubuhnya yang ditahan, tetapi seluruh pengajarannya tetap keluar mendunia. Karena apa? Karena firman yang hidup bersumber dari pengajaran Kristus sebagai Allah semesta alam, Tuhan di atas segala penguasa. Itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena segala sesuatu yang bersumber dari Alkitab itu adalah kebenaran yang bersumber juga datang dari surga. Segala sesuatu yang datang dari atas akan menembusi semua yang ada di bawah. Tetapi kebenaran-kebenaran palsu dari nabi-nabi palsu yang muncul dari dunia yang penuh kepalsuan bahkan dosa terkutuk ini tidak akan sampai kemana-mana, hanya sampai pada sebagian orang. Itu sebab kekristenan sampai hari ini menjadi nomor satu mayoritas di seluruh muka bumi. Sampai kapanpun kerajaan Kristus tetaplah kerajaan Kristus, Raja semesta alam. Haleluya. Ada satu surat Paulus yang sangat terkenal di dalam 1 Timotius, 2 Timotius. Nah, ini dituliskan kepada Timotius ya. 2 Timotius itu hanya terdiri dari 4 pasal, teman-teman. Pasal 1 saya bacakan perikopnya saja, teman-teman harusnya tertantang dan tertarik untuk menikmati surat Paulus kepada Timotius yang kedua. Pasal 1 ada ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ya, wah puji Tuhan. Langsung ke pasal 2 ada panggilan untuk ikut menderita. Ada nasihat dalam menghadapi pengajar sesat. Puji Tuhan. Pasal ketiga, keadaan manusia pada akhir zaman. Lalu ada iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Lalu yang keempat, penuhilah panggilan pelayananmu. Kemudian pesan terakhir. Dari yang pasal 3 ayat 16 saya akan bacakan buat kalian semua. Seluruh dunia yang mendengarkan kemana viti saya ini bisa beredar. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu apa yang disampaikan Elia itu jelas berdasarkan isi kebenaran Alkitab, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya jangan ngelawan. Bertobatlah mengapa harus binasa. Saya sambung ya dengan pasal 4-nya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wah, puji Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal,
Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Wah, ayat-ayat ini teman-teman membuktikan bahwa orang-orang Kristen, terutama dalam hal ini saya kecilkan, Elia dan saya, itu tidak membeli semua dagangan. Ya, dagangan-dagangan yang tidak bermanfaat itu tidak perlu ditoleh apalagi ditawar untuk dibeli. No. Hampir 1 tahun yang silam mungkin atau beberapa bulan yang lalu awal tahun 2023 bisa jadi saya lupa ya persis. Tetapi seorang ripa-ripa ini pernah dengan sombongnya menawarkan rupiah agar saya mau meladeni beliau dalam tanda petik diskusi. Sebagai seorang mantan Islam, saya tahu persis tidak ada kebenaran di luar Kristus. Karena itu, dagangan itu tidak pernah laku dari hadapan saya. Tolong video ini di-stage ke beliau ya. Mau berapapun itu no problem. Karena kebenaran tetaplah kebenaran. Dan kebenaran yang final di dalam Kristus, di dalam Alkitab itu sudah final, sudah beres, sudah tuntas, very very perfecto. Sesuatu yang sudah perfecto, sudah beres, sudah diamalkan, nggak butuh diskusi. Apalagi untuk didebatkan. Apalagi saya yang mantan Islam, tahu persis di sana tidak ada kebenaran. So, apa yang saya kerjakan itu yang saya tanamkan kepada Elia. Maka sampai kapanpun dagangan-dagangan tidak bermutu tidak akan dibeli oleh Elia dan saya. Kiranya kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 2 Timotius 4 ayat, ya tadilah ya, carilah ya ayat berapa itu. Penuhilah panggilan pelayananmu itu ayat 1 sampai ayat 8 ya. Puji Tuhan, haleluya. Thank you Dr. Sri Iren juga yang sudah tag saya videonya. Di situ pun kita bisa melihat bagaimana orang yang memiliki kitab yang sumbernya adalah kebenaran dan kehidupan, di mana Allah semesta alam dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, memiliki hidup yang bisa memberkati orang yang dengan sombong memiliki kitab yang semuanya serba wallahu alam. Insya Allah mudah-mudahan maybe yes maybe no. Puji Tuhan, haleluya. Thank you Dr. Sri, teruslah memberkati. Karena setelah diberkati kita wajib memberkati orang lain. Nah, buat kalian-kalian, mulai sekarang eksklusiflah terhadap kitab sucimu, ya. Eksklusiflah terhadap kitab sucimu. Stop menjadi parasit, mengemis-ngemis, berusaha memaksakan, menyamakan, atau dibanding-bandingkan. Kitab suci yang sudah sempurna seperti Alkitab, Kejadian sampai Wahyu tidak pernah mau dibanding-bandingkan, apalagi berusaha membanding-bandingkan dengan kitab suci orang lain. Sorry to say, itu tidak akan pernah terjadi. Sekali lagi, Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan sudah membuktikan narasi tanpa histori adalah fiksi, tetapi Yesus Kristus membuka sejarah dan menutup sejarah. Apa yang kita lakukan sekarang hanya menunggu kedatangannya untuk yang kedua kali. Karena itu, jikalau kamu mendengarkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satupun yang bisa merebut dari tanganku. Atau Yohanes 10 ayat 28, marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa dan kelegaan bagimu. Amin. Semua kata-kata yang berasal dari Yesus Kristus memiliki kuasa karena dia adalah Raja semesta alam. Dia Allah di atas segala Allah dan dia penguasa di atas segala penguasa. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah. Mengapa harus binasa? Jikalau kalian mendengarkan semua ini sampai ke ujung-ujung bumi. Oke? Sekiranya Yesus Kristus sumber kehidupan memberkati, merahmati, dan berbelas kasihan atas kita semua. Amin. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.